Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah diterima menjadi siswa baru di SMP Negeri 1 Pangandaran. Selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Pangandaran. Perkenalkan, saya Ibu Aninda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Ibu yakin, kalian pasti sudah memiliki sedikit gambaran tentang COVID-19, cara penularannya, gejalanya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, masih ada sebagian orang yang abai dalam menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, simak video Ibu sampai akhir ya. Baik, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu COVID-19. Apakah penyakit COVID-19 itu? Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, bisa tanpa gejala atau gejala ringan, sedang, berat, sampai kritis. Bagaimana cara penularannya? Menular dari orang ke orang melalui droplet atau percikan yang mengandung virus SARS-CoV-2 ketika berbicara, batuk, ataupun bersin. Kemudian bisa menular melalui udara ketika dilakukan tindakan medis tertentu dan dapat menular ketika kontak dengan lingkungan atau benda tercemar virus SARS-CoV-2. Pada tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Cina, dilaporkan 59 kasus dengan gangguan pernafasan dan dirawat di rumah sakit 7 orang dalam kondisi kritis. Pada tanggal 9 Januari 2020, diketahui penyebabnya adalah novel coronavirus, yaitu jenis virus baru yang satu famili dengan virus penyebab SARS dan MERS. Kemudian, pada tanggal 12 Februari 2020, WHO menetapkan nama 2019 nCoV menjadi COVID-19 yang merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Berikut ilustrasi cara penularan COVID-19. Saat orang yang sehat memiliki daya tahan tubuh yang rendah, terkena percikan bersin atau batuk dari orang yang sakit yang telah terinfeksi virus corona sebelumnya, setelah 1-14 hari orang yang awalnya sehat tersebut pada akhirnya juga akan sakit karena tertular. Bagaimanapun juga, terkadang air liur orang yang sakit dapat menempel pada benda-benda di sekitar kita, seperti pegangan pintu, pegangan kereta, pulpen, perangkat digital, tombol lift, bahkan berada di bagian luar masker orang yang sehat. Dan jika kalian tidak sengaja menyentuh benda-benda tadi, lalu menyentuh wajah kalian sendiri, seperti mengucek mata atau menyentuh wajah orang yang kalian sayangi, kalian semua dapat jatuh sakit. Perlu kalian ketahui bahwa virus yang menempel di benda-benda di sekitar kalian tadi dapat bertahan hingga 24 jam di sebuah benda. Dan satu-satunya cara yang efektif untuk menghilangkannya adalah dengan mencucinya dengan sabun. Kita perlu melakukan pencegahan penularan COVID dengan melakukan hal-hal berikut ini. 5 hal penting untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Yang kedua, tetap tinggal di rumah dan jangan keluar rumah apabila ada keperluan yang tidak penting. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan, hindari kontak langsung dengan orang lain. Yang kelima, pakailah masker bila sakit atau berada di tempat umum. Seperti yang kalian ketahui, kasus COVID-19 di Indonesia meningkat baru-baru ini. Penyebaran varian baru virus corona membuat kita harus lebih waspada dan meningkatkan perlindungan diri di luar rumah. Salah satu yang disarankan adalah menggunakan 2 masker atau masker double. Bagaimana penggunaan 2 masker yang dianjurkan? Anak-anakku sekalian dapat menggunakan masker medis di bagian dalam dan dapat menggunakan masker kain di bagian luar.
Untuk masker medis tidak boleh dikombinasikan atau didouble dengan masker medis juga. Dan untuk masker model KN95 tidak perlu didouble atau dikombinasikan dengan yang lain karena kemampuan filtrasinya sudah lebih dari 95%. Dan apabila nanti sudah diizinkan untuk bersekolah kembali, peralatan yang wajib kalian bawa adalah berikut ini adalah barang-barang yang wajib dibawa di era new normal seperti ini. Yang pertama, jika kalian menggunakan ojek, silahkan membawa helm pribadi untuk keselamatan. Kemudian kalian bisa memakai jaket yang nyaman dan praktis. Di dalam tas, jangan lupa membawa multivitamin, tisu basah dan kering, semprotan desinfektan, sabun, dan juga jangan lupa membawa masker cadangan. Gantilah masker ketika masker sudah kotor dan basah. Yang paling penting, kalian harus membawa peralatan pribadi seperti peralatan makan pribadi, botol minum, dan alat ibadah pribadi. Akan tetapi, apabila ada dari kalian, keluarga kalian, tetangga kalian yang terpapar virus COVID-19, jangan panik, segera melapor dan jangan termakan berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya. Jika kalian mendapatkan informasi, kalian harus pintar untuk menyaring informasi yang kalian terima. Untuk membentuk kekebalan tubuh atau untuk meningkatkan kekebalan tubuh, pemerintah sudah mempercepat program vaksinasi. Berikut adalah surat edaran resmi vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12-17 tahun. Berikut ini adalah tujuan vaksinasi COVID-19. Ternyata vaksinasi itu bisa menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, vaksinasi dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah atau melindungi masyarakat. Yang ketiga, vaksinasi dapat melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang terakhir, vaksinasi dapat menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ternyata dengan kita ikut vaksin dapat menghambat penularan virus COVID-19. Selain itu, anak-anakku juga harus menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M, rajin berolahraga, minum vitamin, dan jangan lupa ikut vaksin. Sekian pembahasan Ibu tentang COVID-19 dan juga adaptasi baru di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.